Kalau disebut politisasi agama, lalu pemerintah melarang nggak berpolitik dengan memberikan partai berlandaskan agama atau berbasis agama? Kan nggak dilarang. Kenapa saya ingin membawa ke arah politisasi agama? Dia tersinggung karena dia pelakunya, pelaku politisasi agama ini kental. Boleh nyala nggak? Kita beri Saya kesempatan tadi, dulu ya. kamu Makanya- bicara, saya diam. Nanti Mas tadi Mustafa, nyala. sebentar, satu kalimat. Kalau soal Makanya jangan gini, nyerang gini. persoalan. Bapak, Kita tolong, adu Mas Islam. kita adu Gini. ilmu. Langsung Jadi gini, satu mohon maaf. kalimat. Khilafatul muslimin segala macam ini adalah soal dagelan-dagelan politik. Ini dagelan. Artinya ini manusia, umat yang beragama. Saya tidak berbicara soal Islam, kita berbicara secara umum. Penganut agama ini akhirnya menjadi political toys. Khilafatul Muslimin itu mengatakan dalam konsep khilafahnya itu, katanya khilafah sesuai pandangan Islam. Artinya kepentingan agama itu adalah dominan. Seperti apa pemikiran dan gerakan Khilafatul Muslimin sehingga dianggap bertentangan dengan Pancasila? Dan Rasulnya mewajibkan kita bersatu, mengharamkan perpecahan, ancamannya neraka, ancamannya neraka. Orangnya Anda hari ini menyatakan sebagai khalifah, lalu Anda kemudian bisa menarik infak dari orang, lalu Anda seolah-olah membuat negara dalam negara. Bukankah Anda ini justru menjadi ajang perpecahan di sini? Anda telah membuat perpecahan sendiri dengan menyatakan bahwa Anda ini khalifahnya. Sekarang saya kasih tahu informasi bahwa saya sudah hubungkan kepada pemerintah dan kepada umat warga khilafah, siap masuk neraka, siap masuk neraka. sudah paham bagaimana berbahayanya ormas seperti Khilafatul Muslimin ini kelak. Khalifah yang untuk persatukan umat itu berhasil dan berhasil bukan masalah. Maka nabi-nabi sebelum nabi itu gagal semua. Sekarang persoalannya, Anda ini dipilih oleh siapa? Kalau Anda ini Anda mau- dipilih oleh siapa sebagai khalifah? Ya, Saya mau dengar. tanya, siapa yang menjadikan Anda khalifah? Karena sudah berpuluh kali ulama itu kan sudah sampai terbelakangnya. Tidak ada yang mau. Terus kalau tidak ada yang mau, kita tidak mau juga. Ya itu kan kata Anda buat besananya, Anda buat khilafatul muslimin, lalu seluruh yang ada di dalam khilafatul muslimin itu menunjuk Anda sebagai khalifah. Ini kan sama saja. Ini loh, Anda mengatakan atas nama umat Islam di seluruh Indonesia ingin menyatukan seluruh umat, tapi Anda mendaulat diri Anda sendiri, men-setting semuanya seolah-olah Anda khalifah. Kalau Anda mau sensus seluruh orang di Indonesia ini, belum tentu memilih Anda sebagai khalifah. Khilafatul Muslimin itu sistem kehidupan bersama kaum muslimin dalam rangka menjaga keutuhan. Pola semua organisasi yang sifatnya terpisah, segregatif seperti Khilafatul Muslimin ini memang polanya seperti itu semua. Kenapa kita adakan kelompok khilafah lagi untuk mempersatukan umat Islam? Ini yang kemudian memang takiyah seperti ini yang selalu digelorakan oleh kelompok-kelompok separatis yang mengatasnamakan agama untuk ambisi politik. Warga muslim itu yang muslim dan non muslim untuk membela tanah air, justru untuk menjaga NKRI kan, baik Kristen maupun Buddha dan lain-lain. Orang munafik, orang kafir banyak juga. Orang Kristen, orang kita Islam, jawab. orang Hindu, orang Buddha di sini tidak pernah dirugikan, semua diberi kebebasan dalam beragamanya. Lalu untuk apa Khilafatul Muslimin ini didirikan kalau memang mereka ini tidak mau bertentangan dengan NKRI, tidak mau bertentangan dengan pemerintahan Indonesia, tidak mau bertentangan dengan Pancasila? Ini loh yang menjadi pertanyaan mendasar. Baik, Apakah Pak Islam, ini kita tahan dulu, Pak ingin Islam. membentuk negara dalam negara? Iki arep apa to turun gue iki kok ngono. Kamu tuh belajar tentang ilmu atau tidak? Kamu tuh belajar apa atau orang belajar ilmu? Orang-orang yang seperti itu cikal bakal teroris. Pada prinsipnya, Indonesia ini akan dijadikan sebagai bagian dari negara khilafah dunia dengan pusat kekhalifahan yang belum ditentukan mereka. Dari sini saja kita lihat fakta bahwa ideologi mereka bertentangan dengan ideologi negara kita yang menganut Pancasila. Khilafatul Muslimin tahun 2014 menyatakan loyalitasnya kepada ISIS di Irak dan Suriah. Ini jelas-jelas punya resiliensi ideologis dengan kekhalifahan di luar negeri yang brutal-brutal itu. Ini tidak boleh bisa dipungkiri. Ini harus bisa dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa Khilafatul Muslimin ini tidak sedamai yang dia suarakan. Abdul Qadir Hasan Baraja, pimpinan tertinggi kelompok Khilafatul Muslimin, ditangkap polisi pada hari Selasa 7 Juni 2022 di Lampung.
Direktur Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Brigjen Ahmad Nur Wahid, menyebutkan Abdul Qadir Hasan Baraja adalah anggota NII. Ia juga telah mendirikan Pondok Pesantren Al-Mu'min bersama Abu Bakar Ba'asyir. Kata Rasulullah, zaman dahulu umat beriman bersatu di bawah Nabi. Lalu siapa yang mempersatukannya? Namanya khalifah. Anda ini sekarang khalifahnya kan? Anda ini didaulat sebagai khalifahnya kan? Anda pikir Anda bisa menyatukan semua umat Islam di seluruh dunia, terutama di Indonesia? Bersatu atau tidak itu masalah lain, tapi usaha itu adalah kewajiban. Allah dan Rasulnya mewajibkan kita bersatu, mengharamkan perpecahan. Ancamannya neraka, ancamannya neraka. Orangnya Anda hari ini menyatakan sebagai khalifah, lalu Anda kemudian bisa menarik infak dari orang, lalu Anda seolah-olah membuat negara dalam negara. Bukankah Anda ini justru menjadi ajang perpecahan di sini? Anda telah membuat perpecahan sendiri dengan menyatakan bahwa Anda ini khalifahnya. Sekarang saya kasih tahu informasi bahwa saya sudah umumkan kepada pemerintah dan kepada umat warga khilafah, siap masuk neraka. Gimana Anda enggak? Ini ada yang Selain itu, Abdul Qadir Baraja pernah juga 2 kali ditahan. Pertama karena kasus terorisme, yang kedua karena pengeboman di Jawa Timur dan Candi Borobudur Barat. Setelah mengalami 2 kali penahanan, pertama pada Januari 1979 berhubungan dengan teror Warman, ditahan selama 3 tahun, kemudian ditangkap dan ditahan kembali selama 13 tahun. Nur Wahid menyebutkan kelompok Khilafatul Muslimin memiliki ideologi yang berkaitan dengan gerakan terorisme. Hal tersebut dikaitkan dengan penangkapan tersangka teroris di Bali. Dampak ideologis gerakan ini memiliki visi dan ideologi perubahan sistem dan ideologi perubahan sistem sangat rentan bermetamorfosa dalam gerakan teroris. Lihatlah kasus penangkapan NAS, tersangka teroris di Bekasi yang ditemukan di kontrakannya. Kardus berisi Khilafatul Muslimin dan logo bordir Khilafatul Muslimin, kata Nur Wahid. Menurut BNPT, Khilafatul Muslimin mirip dengan organisasi teror lainnya. Aspek ideologi sangat berbahaya dengan memiliki cita ideologis khilafah di Indonesia, sebagaimana HTI, JAD, maupun jaringan terorisme lainnya, ujar Nur Wahid. Dalam Khilafatul Muslimin mengaku tidak menentang Pancasila, namun katanya Khilafatul Muslimin mengkafirkan sistem yang tak sesuai dengan pandangannya. Pengakuan mereka tidak bertentangan dengan Pancasila, namun ideologi mereka adalah mengkafirkan sistem yang tidak sesuai dengan pandangannya secara historis. Pendiri gerakan ini sangat dekat dengan kelompok radikal seperti NII, MMI, dan memiliki rekam jejak dalam kasus terorisme. Timbulnya Abdul Qadir Hasan Baraja telah ditangkap pihak kepolisian. Penangkapan itu dilakukan tim Direskrim Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Hengki. Dia belum menjelaskan secara detail kasus yang membuat Baraja ditangkap. Ini mau dibawa dari Lampung ke Jakarta, kata Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi kepada detik.com. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Idra Sulfan menyebut Baraja merupakan pemimpin tertinggi Khilafatul Muslimin. Dia menyebut Baraja akan dibawa ke Jakarta untuk diperiksa sebelum ditangkap. Kenapa Khilafatul Muslimin yang dipimpinnya sempat melakukan konvoi kebangkitan khilafah di Jakarta? Berikut rangkaian peristiwa selengkapnya. 9 Mei 2022, kelompok Khilafatul Muslimin melakukan konvoi di Cawang, Jakarta Timur pada 29 Mei 2022 pukul 9:14 waktu Indonesia Barat. Salah satu poster yang dibawa berbunyi "Sambut Kebangkitan Khilafah Islamiyah". Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2021, Khilafatul Muslimin DKI Jakarta Abu dan menyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda rutin untuk menyiarkan khilafah sebagai bagian dari ibadah. Selanjutnya, pada 7 Juni 2022, pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja ditangkap di Lampung Barat.
kemudian dibawa ke Jakarta. Khilafatul Muslimin itu adalah gerakan atau ormas yang berideologi takfiri. Jadi mereka mengkafirkan orang lain yang berbeda, mengkafirkan demokrasi, termasuk mengkafirkan negara ini.